Pernah nggak sih kita ngerasa ada gap antara yang anak-anak pelajari di kelas sama dunia nyata yang nanti bakal mereka hadapi? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah kerangka kerja baru yang seru banget di pendidikan Indonesia, yang tujuannya yaitu untuk menjembatani kesenjangan tadi. Oke, ini dia gambaran besar apa yang bakal kita bahas. Kita mulai dari pertanyaan mendasar, kenapa sih kita butuh perubahan? Terus kita langsung masuk ke intinya, apa itu co-curricular? Habis itu kita bedah 4 pilar yang jadi fondasinya, lihat contoh-contoh nyata gimana cara kerjanya, dan terakhir kita fokus ke tujuan akhirnya, nyiapin generasi masa depan. Yuk kita mulai? Yuk kita mulai dari satu pertanyaan yang kayaknya sering banget deh kepikiran sama kita-kita yang ada di dunia pendidikan. Pertanyaan ini jadi akar dari semua pembahasan kita. Belajar di kelas, emangnya beneran cukup buat bekal mereka di dunia nyata nanti? Dan faktanya, ya gitu, sering banget ada jurang pemisah antara tahu sebuah konsep di kepala dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia tantangan besarnya. Gap antara pengetahuan di buku sama kompetensi praktis yang bener-bener dibutuhin sama siswa kita. Nah, buat ngatasin gap tadi, kita harus berani buat melangkah lebih jauh. Inilah bagian pertama kita melampaui dinding kelas. Yuk kita lihat kenapa ini jadi penting banget. Oke, kalau masalahnya itu, terus solusinya apa dong? Disinilah kita kenalan sama satu istilah kunci yang jadi jantung dari semua ini. Mari kita coba definisikan bareng-barang. Apa sih sebenarnya kok kurikuler itu? Oke, ini dia definisi resminya. Coba deh, kita perhatiin kata-kata kuncinya. Ini tuh bukan cuma sekadar kegiatan tambahan loh, ini adalah kegiatan yang sengaja banget dirancang buat memperkuat, memperdalam, dan memperkaya apa yang udah dipelajari di kelas. Dan lihat deh fokus utamanya, karakter dan kompetensi. Biar gampang bayanginnya, yuk kita pakai satu perumpamaan yang keren banget. Bayangin kokurikuler itu sebuah jembatan. Di satu sisi, ada sekolah dengan semua teori dan pelajarannya. Di sisi lain, ada dunia nyata yang penuh tantangan. Nah, kokurikuler inilah jembatan yang kokoh buat nyambungin keduanya. Terus di ujung jembatan itu ada apa sih? Tujuannya adalah membangun 8 kualitas inti ini yang disebut dimensi profil lulusan. Ini bukan sekedar daftar biasa, tapi ini adalah gambaran utuh siswa yang mau kita bentuk. Dari yang punya nalar kritis sampai yang jago kerjasama. Oke, kita udah tahu jembatannya itu apa dan kenapa kita butuh. Sekarang pertanyaannya, gimana cara bangunnya? Yuk kita intip cetak birunya, 4 pilar pembelajaran. Fondasi dari semua ini tuh sebuah konsep yang keren banget. Namanya pembelajaran mendalam. Ini bukan lagi soal transfer informasi doang, tapi ini tentang menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar nancep di hati, yang penuh kesadaran, punya makna, dan bahkan menyenangkan. Nah, coba lihat diagram ini deh. Ini tuh kayak cetak biru dari semua kerangka kerjanya, kayak mesinnya gitu. Lihat kan, di tengah-tengahnya itu tujuan akhir kita, dimensi profil lulusan. Dan yang mengelilinginya, itu semua elemen yang bikin mesin ini jalan. Keren ya? Yuk kita bongkar diagram tadi jadi 4 pilar utamanya. Pertama, praktek pedagogis. Ini soal gimana cara kita ngajar. Kedua, lingkungan pembelajaran. Di mana belajarnya? Dan ini bisa di mana aja. Ketiga, kemitraan pembelajaran. Sama siapa kita belajar, karena ini soal kerja bareng. Dan keempat, teknologi digital. Alat apa yang bisa kita pakai buat bikin belajar makin asik. Keempat-empatnya ini harus saling dukung. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya biar ini semua kejadian di lapangan? Ini dia bagian menerapkannya dalam praktek. Coba kita lihat 2 contoh nyata ya. Di satu sisi ada Pak Arman. Dia khawatir nih lihat murid-muridnya gampang banget kemakan hoaks. Jadi dia mikir, wah kita perlu fokus ke penalaran kritis. Di sisi lain ada Bu Lina yang lihat banyak pengusaha di sekitar sekolahnya. Dia lihat ini sebagai kesempatan emas buat ngajarin kreativitas dan kolaborasi. Keduanya sama-sama mulai dari apa yang ada di sekitar mereka. Dan kutipan dari Bu Lina ini tuh ngena banget. Dia nggak asal pilih kegiatan, dia lihat data, dia amati lingkungannya, baru deh dia bikin rencana yang relevan dan punya dampak. Ini contoh keren banget gimana data bisa dipakai buat ngerancang pendidikan. Jadi, intinya apa? Intinya, sekolah itu punya banyak pilihan. Nggak ada satu cara yang paling benar. Bisa aja bikin proyek bareng guru mapel lain, bisa pakai program pembentukan karakter kayak Gerakan 7 KAI, atau bahkan
Bikin cara unik sendiri. Kuncinya itu fleksibilitas. Butuh ide buat nilai dari mana? Tenang, panduan ini bahkan ngasih beberapa contoh tema yang seru. Coba deh lihat, gimana tema gaya hidup berkelanjutan itu bisa langsung nyambung ke pengembangan nalar kritis dan kreativitas. Ini bisa jadi titik awal yang asik banget buat ngerancang proyek. Nah, ini dia nih satu hal yang penting banget buat diingat. Sekolah itu nggak bisa kerja sendirian. Kerangka kerja ini menekankan sebuah konsep yang namanya catur pusat pendidikan. Artinya, pendidikan itu tanggung jawab kita semua dan bisa terjadi di mana saja. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan simpel. Sekolah emang jadi pemimpinnya, yang merancang dan memfasilitasi. Tapi, lihat deh, keluarga punya peran penting di rumah. Masyarakat bisa buka pintu buat praktek langsung dan jadi mentor. Bahkan, media juga bisa bantu nyebarin inspirasi. Ini benar-benar gotong royong pendidikan kan? Oke, kita udah bahas apa, kenapa, dan gimana caranya. Sekarang, yuk kita balik lagi ke tujuan utamanya. Sebenarnya, buat apa sih kita repot-repot bangun jembatan ini? Jawabannya adalah untuk membangun siswa yang siap menghadapi masa depan. Jadi, ini dia pesan kuncinya. Kukurikuler itu bukan sekedar PR tambahan atau kegiatan ekstrakurikuler biasa. Ini adalah sebuah perubahan mendasar. Ini adalah cara kita untuk membentuk manusia yang utuh, yang nggak cuma pinter di atas kertas, tapi juga punya karakter, kreatif, dan benar-benar siap buat dunia luar sana. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan nih, khusus buat kalian para pendidik hebat di luar sana. Dengan semua ini sebagai panduan, dengan siswa-siswa sebagai alasan utama, dan dengan komunitas sebagai teman seperjuangan, gimana cara sekolah kalian akan membangun jembatannya masing-masing?